Yang saya nggak sini ininya, pas kliennya sih, tolong perbaiki ininya. Ini hanya instalisasi, tolong perlihatkan kamu connect-nya itu sama ininya. Jadi tiap-tiap gitu bilang, sepertinya kamu dari HP ke Windows, dari Ubuntu ke atau dari HP ke Ubuntu gitu. Terserah, tapi ini ada contoh connect-nya. Nah, semua tiap-tiap itu terus connect-in. Tapi terserah mau connect dari mana. Ya, tapi kalau bisa minimal satu dari HP lah atau minimal. Ya, oke. Ya, begitu maksudku. Jadi kalau ada masalah gitu, aku balikin ya kalian perbaiki lagi gitu. Oke? Ya, ada pertanyaan masih situ. Saran saya mungkin karena bicara dengan kelas D1 gitu, mungkin sokongan beli printer atau apa gitu biar kadang-kadang aku dengar kalian sekarang ngeprint 2000 perak per lembar ya. Hah? Iya, mungkin begitu mungkin lebih bagus gitu. Sokongan taruh di printernya di ruangan di lab mana gitu taruh kalau gitu. Atau kalau ada rumah teman kalian dekat sini yang itu jadi tempat ngeprint gitu, terserah kalian lah. Cuma saran saya karena tapi saya usahakan mungkin ini yang terakhir mungkin cuma ada berapa kali lagi kita ngeprint ya karena beberapa tugas-tugas ke depannya kalian nggak ngeprint lagi, kalian terus tangan habis ini ya karena bakal banyak susah. Udah bisa? Sudah? Udah. Oke. Ya. Jadi pada hari ini kita masuk ke CPU scheduling. Oke? CPU scheduling. Nah, CPU scheduling enggak suara ya? Masuk. Masuk nggak? Suara masuk suara. Oke. Ya. 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 Jadi kita masuk ke CPU scheduling. Jadi kemarin kita terakhir kali bicara dengan thread ya. Nah, di sini CPU scheduling yang kita jelaskan ini yang sangat sederhana aja. Kenapa? Karena scheduling yang kita akan tekankan sekali yang benar dipakai sekarang ini itu levelnya agak terlalu tinggi. Maksudnya terlalu tinggi. Kemarin seperti di Orcom, kalian mungkin mempelajari cara kerja prosesor. Ya kan, tapi kerja prosesor yang paling sederhana kan. Ada control unit, ada ALU, ada register. Segitu aja yang kalian pelajari. Tapi kalau kita lihat kan komputer keras sudah multi core, dan makanya sudah canggih sekali. Nah itu kan tidak terpelajari kenapa? Karena emang agak terlalu tinggi levelnya. Tapi diperkenalkan ke kakak kalian. Sama juga, sini juga kita memperkenalkan yang paling bawah, ya. Tapi akan diperlihatkan kira-kira apa yang terjadi di modernnya. Oke? Okay? Next slide please. Ya. Jadi ini yang kita pelajari, tapi kita berhenti mungkin di ini, di multiprocessor scheduling. Ya. Scheduling. Next slide. Jadi apa tujuannya? Dia melihat beberapa macam algoritma yang kita akan pelajari. Rasanya ini gunanya apa? Mengasah kalian berpikir secara logik. Lalu kalau kalian ngeprogram gitu, kalian pikir, oh, bagus seperti gini kira-kira ngeprogram. Ya, iya, aku tahu sebagian besar programming kalian sudah otomatis dilakukan oleh library. Iya, tapi sama seperti dibilang library itu one, apa walaupun buat kalian seperti gini kan, yang penting jalan, yang penting pas kalian baca F5 keluar hasilnya, ya. Jadi kalau ke depannya beberapa library itu sekarang tidak dirancang untuk efisiensi, tapi dirancang untuk gampang. Kalau kita melihat algoritma di minggu depan, lalu melihat bagaimana kita mengevaluasi mode-mode yang kita sudah punya, ya. Itu juga minggu depan. Next slide. Jadi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dalam mode ini, dalam schedule kita ini? Kenapa kita penting sekali? Jadi yang kita inginkan dalam CPU schedule adalah kita menginginkan komputer kita itu dipakai secara full. Maksudnya apa dipakai secara full? Jadi aku maunya, ya, kalau kita pernahnya kita kontraktor gitu, ya.
bangun kontraktor gini, kalau kita yang lama, yang aku tahu dari aku sebagai orang awam, mungkin kalian mungkin ada yang keluarga kalian yang kontraktor gitu yang ngerti gitu. Satu yang paling lama adalah bangun fondasi. Ya, fondasi itu, tapi mungkin bisa dibilang salah satu yang paling cepat selesai pekerjaannya. Kenapa? Bukan ya, tapi kan dia tuang semen. Jadi panggil truk semen, tuang gitu. Mungkin sehari 2 hari, habis itu udah beres buat fondasinya. Habis itu ngapain? Nunggu. Nunggu apa? Nunggu semennya kering. Nah, kalau begitu ngapain tukangnya? Nah, itu mungkin dipindahkan. Bagusnya kan pada sebenarnya kalau itu dia bangunnya bukan cuma satu rumah, bangunnya beberapa rumah sekaligus gitu kan. Jadi bangun rumah fondasi, ini bangun fondasi, setelah ini siap, pindah ke tempat lain. Jadi dia nggak ada tukangnya yang di apa atau orangnya itu nganggur. Sama itu kita pengen adalah komunitas kita jangan nganggur. Kenapa ya? Kita pengen adalah kan masih banyak tugas-tugas lain. Bilang, kok yang nganggur bagus pak? Iya. Kalau nggak ada tugas lain, kalian kan aku sudah habis kuliah gitu mau ngapain? Mau istirahat gitu. Oke, perlu istirahat. Tapi dengan cara apa? Dengan cara tidak ada tugas lain. Kalau tugas lain, kalau punya PR, dikerjakan dulu PR kalian, ya baru kalian istirahat. Ya. Nah, CPU sama CPU. Kalau kalau dulu tipenya adalah single proses atau komputer atau proses. Tapi kan sekarang sudah namanya multi proses. Jadi dalam komputer itu banyak proses yang sedang jalan untuk tersebut. Jadi kalau dia nganggur, bagusnya diganti dengan proses yang lain. Ya, nah ini contohnya. Jadi kapan dia nganggur itu? Nganggur itu biasanya kalau dia lagi nunggu I/O. Itu namanya I/O burst. Dia lagi nunggu I/O. Kalau CPU burst itu lagi kerja CPU-nya. I/O dia lagi nunggu I/O. Ketika dia nunggu I/O, CPU-nya mestinya bagusnya kerja yang lain. Next slide. Ya. Nah, ini adalah contoh. Jadi frekuensi I/O burst apa itu dia nganggur lama gitu. Nah, kenapa bisa lama sekali? Jadi salah satu yang sering terjadi adalah dia ngambil data dari memori. Itu yang masih jadi. Karena CPU biasanya nggak bisa ngambil langsung data ke hard drive. Kayak memori cepat kan, harus tambah hard drive. Iya, memori cepat. Dibanding apa? Dibanding dengan hard drive. Kalau kamu kemarin melihat hierarki daripada storage, ya, memori itu di bawah register. Ya, tapi dengan begitu aja dibilang gitu. Jadi bagi saya register aja itu agak lambat dibanding CPU gitu ya. Tapi yang jadi masalah lagi aja, memori register itu sekitar 200 kali lebih lambat kalau yang dulu ya. Sekarang mungkin sudah agak mungkin bisa lebih parah, bisa lebih cepat. Kenapa bisa lebih parah? Karena sekarang ada namanya L1 L2 charge untuk membuat supaya lebih cepat lagi. Jadi jangan memori itu dengan itu jadi sangat bottleneck gitu loh. Ada perantaranya charge tersebut. Ya. Oke, next slide. Ya. Jadi CPU scheduler yang mengatur apa dan proses mana yang bakal dipilih. Dia mengatur, jadi dia manajernya. Oke, proses 1 jalan, ganti dengan proses 2, 3. Oke, kapan itu terjadi? Ya, nah ini bisa jadi dengan beberapa cara. Kamu kemarin sudah melihat state dari proses. Nah, kapan terjadi pertukaran? Nah, bisa saja jadi pertama adalah ketika jadi running ke waiting state. Lalu dari running ke ready state, waiting ke ready sama ketika dia terminate. Nah, 1/4 itu terjadi secara langsung dan tidak bisa dibatalin. Itu namanya sebagai non-preemptive. Ya, non-preemptive. Kalau preemptive kita bisa paksakan gitu. Jadi. Nah, kenapa seperti itu? Kan kalau terminate atau pada program yang matikan. Kalian hanya memberikan inputan seperti gitu. Jadi contoh yang pas saya begini sekarang. Aku masih belum lihat ada yang sudah angkat tangan bahwa kalian sudah bikin program. Sudah pernah belum bikin program? Masih belum. Cobalah ya. Usahakan. Ya. Nanti ujungnya kalian nyesel nanti. Disuruh bikin program lama-lama karena banyak kalau sederhana mungkin sederhana tapi lama mungkin kalian punya tantangan ya. Tapi cara yang paling sederhana adalah kalau bikin program begini. Kalau kalian bikin program Hello World gitu ya, kalau dapat klik muncul nggak programnya, tampilannya?
Nggak muncul. Kenapa? Kalian klik, itu dibikin dari new ke running, ke new, ke ready, ke running, ke terminate dalam jangka waktu sekian milidetik. Jadi kalian nggak akan pernah lihat kalau kalian double klik hello world gitu, nggak akan muncul gitu teks apa komen hello world gitu. Kecuali kalau kalian bikin timer, karena otomatis ya tetap habis deh beres. Ya, kalau kalian kan kalau menggunakan Eclipse sama ini, Eclipse sama apa kalian pakai? Ya, jadi kalau gitu kalian klik kan itu muncul di bawah kan, oh tahu outputannya. Itu kalau kalian bikin program, kalau kamu nggak tahu seperti itu bisa jadi masalah. Salah satu yang sering kalian pakai adalah, kami untuk yang gitu-gitu bikin program, kalau kami tahu bahwa dia akan otomatis, kami biasanya taruh di bawah itu kasih timer. Kami bilang program ini jangan masuk ke baris jangan mati sebelum dia 10 detik gitu pokoknya. Hanya kenapa? Supaya kami tahu gitu program berjalan. Dan banyak sekali kan kalau kalian pernah lihat itu program DAT gitu kan, kita bilang sudah beres, sudah selesai, tolong pencet ini key untuk close kan. Kenapa itu? Ya supaya kalian tahu bahwa program itu siap. Kalau tidak, kalian double klik, kalau gitu aja beres gitu programnya, prosesnya. Makanya dikasih seperti prompt gitu, hanya supaya kalian sebagai manusia gitu ngerasain bahwa program itu sudah jalan. Kalau enggak, kalian dapat kok ngerasa nggak program itu nggak jalan-jalan ya, karena saking cepatnya siap ya, itu masalah seperti gitu ya. Oke, next slide ya. Jadi malah ada non preemptive sama preemptive. Satu non preemptive, dua tiga adalah preemptive. Non preemptive adalah dia tidak bisa dimatikan secara paksa, preemptive bisa. Oke ya. Nah, pada dasarnya Windows yang OS yang kita pakai sekarang itu semua menggunakan preemptive. Kenapa ya? Karena kita pengennya caranya coba pencet Alt Tab. Bayangkan kalau nggak ada Alt Tab di komputer kalian, perintah tersebut. Harusnya yang nggak tahu perintah Alt Tab, ya. Aku ketika aku pertama kali masuk kuliah gitu, aku nggak tahu perintah Alt Tab. Ya, 2004 gitu. Nggak tahu perintah Alt Tab. Ya, banyak gitu, banyak teman-teman aku gitu yang nggak tahu perintah-perintah sudah ada Windows. Kenapa? Ya karena kami nggak pelajari itu, nggak dapat di sekolah itu perintah tersebut. Ya, itu loh. Nah, aku sudah dapat. Aku diajarin sama ada kakak apa ada teman ibuku yang kuliah di UI. Kita main ke sana bilang, oh kamu nggak tahu ini ya, kamu nggak tahu ini ya, nggak tahu, nggak ada yang ngajarin. Dia CS apa computer science di UI gitu. Oh ini yang sekarang pelaku pelajari. Udah banyak hal yang dia kerjakan yang luar bidang aku. Bilang, oh ini maksudnya cara kerja orang komputer gitu. Kalau kuliah komputer, jadi ada sedikit gambaran. Tapi ketika aku masuk kuliah di situ di Telkom, banyak teman-temanku yang benar-benar yang disitulah dia pertama kali dengan komputer. Ya kenapa? Karena dulu laptop komputer itu belum banyak. Jadi pertama kali masuk ruang lab, disitulah pertama kali dia lab komputer. Karena kan banyak yang dari seluruh Indonesia datang ke Telkom tersebut. Ya, milih komputer, artinya belum pernah lihat komputer. Jadi ada yang bilang gitu, tolong matikan komputer. Gimana cara matikannya? Pencet tombol power. Kalian mungkin ngerti, oh kalian pernah nggak tombol power di komputer kalian, PC beneran. Tapi kan biasanya itu hanya dipencet untuk menyalakan, bukan untuk matikan kan? Ya kan? Wah, sudah marahin, nggak boleh pencet tombol gitu. Kalau dulu itu dipencet, benar-benar mati komputernya, seperti saklar gitu sistemnya. Ya, sekarang kan kalau kepencet kan diperhatikan. Aku sendiri di level kan, aku nggak tahu level kalian seperti apa di kalian SMP nya pasti sudah dapat semua komputer kan, laptop semua sudah dapat. Dulu aku nggak laptop dulu, nggak mau pegang laptop. Kenapa? Ya karena nggak powerful, lambat, berat gitu bawa ininya. Aku maunya PC. Kenapa? Karena lebih powerful, bisa dibongkar-bongkar. Dan sekarang juga laptop di rumah nggak pernah lagi pegang-pegang karena soal PC. Sekarang kenapa aku nggak mau lagi bawa laptop? Karena kalau ini kalian nggak ada, aku bisa pakai HP untuk ini kalian. Kalau yang masa sebelumnya yang tidak ada nilai partisipasi, aku pakai HP.
Ya, aku nggak perlu nunggu kalian siap gitu, langsung aja aku ngajar. Walau aku itu lebih cepat, tapi sekarang kan kalian butuh nilai partisipasi, makanya aku taruh kalian depan sini, bantu gitu, istilahnya, bantu sedikit gitu. Ya, karena HP aku sudah canggih, bisa langsung connect ke proyektor, atau kalau nggak aku bawa ini, bawa apa share apa USB apa WiFi gitu untuk share screen gitu, cepet ya. Biasanya aku minta kelas yang pakai TV, karena TV otomatis nyambung ke jaringan kita. Ya, tapi itu yang kita perhatikan bahwa komputer kita tipenya preemptif. Kenapa? Ya, karena kita ingin ada reaksi. Ya, kalau yang itu kalian nggak perlu jadi gini sekarang. Kalau kalian pernah lihat apa turnamen robot yang tikus, tahu? Turnamen tikus yang dia robot kecil gitu yang berusaha menyelesaikan maze-nya, labirin ya, labirin. Pada lihat gitu? Itu kan komputernya pencet tombol, tak, lalu nggak boleh lagi ada inputan, jadi jalan gitu dia. Kalau itunya nggak bisa dimatikan lagi programnya gitu. Emang dari seperti itu dirancangnya. Kapan dimatikan? Ya diangkat, dimatikan total. Ya. Dan tipenya yang preemptive itu adalah masih bisa terima inputan. Next slide. Ya. Oke. Ya. Nah, preemptive condition itu bisa menyebabkan namanya race condition. Itu adalah condition. Nah, ini nanti kita pelajari di bab 6. Yang juga masih aku masih bingung gitu. Masuk nggak ke bab 6 ya? Masuk ke bab 6 ya? Masih bab 6 agak repot. Karena ngajarinnya itu mesti benar-benar dipecah, dibayangkan cara kerja paralel. Ya. Oke, next. Ya. Nah, jadi kalau tadi saya bilang CPU schedule itu yang mengatur proses mana yang bakal jalan berikutnya, dispatcher adalah yang melakukannya, yang menukar proses A dengan proses B. Ya. Jadi bisa dibilang dia manajer, CPU manajernya, CPU schedule adalah kasir gitu, yang mengatur, yang benar-benar yang mengerjakannya. Apa yang dikerjakan oleh dispatcher? Yang dikerjakan oleh dispatcher sederhana. Dia matikan proses, itu loh, ambil dulu step proses, simpan ke PCB, ingat PCB adalah konteksnya, ya, baru matikan prosesnya, habis itu ambil konteks daripada proses yang mau jalan berikutnya, dari PCB berikutnya, baru dia jalankan. Oke, nah, itu kita lihat kan waktu ketika dia tukar antara proses A dengan proses B, dia simpan, matikan, lalu ambil jalankan, itu kan ada waktu, jeda waktu. Nah, itu dinamakan sebagai dispatch latency. Tapi nggak hari ini, minggu depan kita lihat itu, ya. Nanti semua algoritma yang berikutnya kita tidak akan menghitung dispatch latency. Next slide, ya. Nah, dalam mengatur kalau kita pengen CPU scheduler, CPU algoritma yang bagus, ada 5 hal yang kita perhatikan. Pertama, CPU utilization. Kedua, throughput. Kalau Orcam dengan saya kan Orcam, ya, oke. Itu throughput ini istilah dari Orcam sudah kita pelajari. Turnaround time, waiting time, sama response time. Ya, aku akan jelaskan sama nanti akan jelaskan dari kasusnya, ya. Tapi aku akan bilang dulu throughput. Throughput adalah jumlah pekerjaan per satuan waktu. Nah, itu tergantung throughput apa. Jadi perhatikan. Kecepatan prosesor GHz. Jumlah hertz per satu waktu, makanya 3 Hz. Artinya kalau bilang 3 GHz itu adalah throughput dari prosesor. Artinya 3 kali 10 pangkat 9 Hz per detik terjadi per satu waktu. Kalau kita sudah bicara dengan namanya sudah bicara dengan assembly, throughputnya kita bicara jumlah instruksi, jumlah waktu untuk menyelesaikan suatu tugas kita. Itu jadi perhatikan throughput itu memiliki arti yang beda-beda, ya, tergantung dengan kondisi. Tapi karena definisi umumnya adalah jumlah pekerjaan per satuan waktu. Pas ini apa pekerjaannya? Proses.
Maka kita menghitung jumlah proses per satuan waktu. Oke, bisa ngerti itu? Ya. Nah, turnaround time itu kebalikannya. Kalau itu adalah jumlah proses per satuan waktu, itu turnaround time adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu proses atau satu pekerjaan. Jadi kebalikannya. Ya. Waiting time waktu dia tunggu, waiting time adalah waktu untuk dia submit sampai ada hasil. Nah, waiting time sama response time ini yang kita mungkin akan lihat, tapi aku lebih dekat. Contoh-contohnya kita pakai adalah semuanya adalah waiting time. Kenapa? Kita lihat contohnya. Next slide. Ya, kita inginnya max utilization, max throughput, max turnaround time, minimum time, sama min response time. Itu kita inginkan. Ya, tolong diingat aja. Next slide. Kita bicara dengan algoritma yang pertama sekali, FGFS. FGFS atau yang kalian mungkin paling senang adalah FIFO. First come, first serve, atau first in, first out. Setelah kalian, yang kalau kita bicara OS adalah kita menurut FGFS. Jadi kita lihat sini, gimana persamaan. Jadi P1, P3, P2, P3. Datang P1, P2, P3. Oke? Ini namanya adalah Gantt chart. Oke? Lalu, berapa lama dia nunggu? Kita hitung, berapa lama P1 nunggu? 0. Berapa lama P2 nunggu? 24. Berapa lama P3 nunggu? 27. Kalau dia bilang, berapa lama dia respons dari P1? Kapan P1, berapa lama P1 untuk siap? 24 response time. Berapa lama P2 untuk siap? 27. P3, 30. Itu aja sederhana. Jadi, waiting time, response time, kita pakai waiting time aja. Oke? Kalau kamu response time, ya kamu ngitung dari belakang. Kalau kamu mau waiting time, kamu ngitung dari depan. Nanti ya? Bilang, gimana sama itu? Oke. Next slide, please. Nah, lihat sekarang ini. P2, kalau kita bilang begini urutannya. P2, P3, P1. Maka, sekarang berapa waiting time daripada P2? 0. P3, P1. Jadi kalau tadi, mundur. Ya, mundur. Jadi kalau tadi biasanya berapa? Ini 0, 24, 27. Bagi 3 sama dengan 17 waiting time-nya. Next slide. Sini, 0, 0, 3. Adalah 3. Jadi, beda jauh waiting time-nya. Jika dia datang lebih, yang kecil datang lebih dulu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang CPU utilization. Ya. Kita mundur. Ini tadi. Ya, oke. Oke. Ini berapa lama untuk siap? 30. Ya. Berapa lama dipakai oleh proses? P1 pakai 24. P2 pakai 3. P3 pakai berapa lama dipakai? 30 sama dengan 100%. Bilang, kapan 100%? Jadi, ini kita tidak menghitung displaced latency. Tadi kalau andai kata ada displaced latency, kita anggap P1 ke P2 ada 2 latency, dari P2 ke P3 ada 3 latency, maka sekarang dia jadi jumlah contoh ya, maka waktu sekarang adalah 30 dibagi 35 itunya. Biasanya. Kenapa? Yang digunakan 30 tapi yang jalan 3. Sama kan? 30 per 30 sama dengan 1. Oke? Jadi algoritmanya berubah, hasilnya sama. Mundur lagi. Oke, throughput. Jumlah pekerjaan per satuan waktu. Ada berapa banyak pekerjaannya? Ada 3 pekerjaan. Berapa banyak waktu yang dipakai? 3. Berapa throughputnya? 0,1. Oke? Berapa ininya? Berapa turnaround time-nya? Sama dengan 30 per dengan 10. Oke? Next slide.
Berapa turnaround time-nya? Sama lagi, 3/30 dan 30/3. Nah, jadi ini jadi masalah. Untuk soal-soal yang kita pakai saat ini, CPU selalu sama, apapun algoritmanya jika kasus sama, throughput sama turnaround juga selalu sama. Kapan ini? Kau bilang, kalau gitu, kapan ini akan berubah? Yang pertama akan berubah jika kita sudah menghitung distress latency. Sekarang kita belum, kan? Jadi, yang pasti, ininya selalu sama. Yang kedua, ketika itu lagi continuous. Ini kan kita bilang, P1, P2, P3 berhenti habis itu, gak ada proses lain. Kalau bilang, masih ada proses lain jalan, nah itu baru kita bilang, oke, setelah detik ke-3 ke-50, berapa throughputnya? Setelah detik ke-100, berapa throughputnya? Itu ya kita hitung nanti per timeline-nya. Kita hitung. Baru kita bisa mengetahui turnaround time dan throughput dan lain-lain. Tapi untuk sementara, enggak. Jadi, jadi cara untuk membedakan antara satu algoritma dengan algoritma lain, kita menghitung response time atau waiting time. Untuk hari ini kita menghitung waiting time. Oke? Ngerti kenapa kita nggak menghitung yang lain? Ya? Ngerti bagaimana cara cari civilization, turnaround time sama throughput? Ngerti ya? Yang kalian bingung adalah cari, yang perlu yang sana adalah cari turnaround time sama waiting time sama response time. Cari kita cari waiting time dulu. Oke? Jadi dengan algoritma ini kita lihat bahwa algoritma SGFS bagus jika dia datang lebih dulu yang lebih kecil. Tapi kan bisa nggak atur gitu? Nggak bisa kita atur karena siapa yang datang duluan dia yang jalan mestinya kan. Nah makanya next slide kita punya algoritma lain. Nama algoritmanya adalah next slide. Shortest, kenapa sih? Terbawah ya, tidak ke bawah ya, tarik sampai ke bawah. Oke. Aja. Enggak. Algoritma berikutnya adalah shortest job first atau SJF. SJF mundur ya. Ya. SJF adalah algoritma yang menjalankan burst time yang pendek lebih dulu. Ya, ini next slide. Ya, next slide. Ya, sederhana kan? Kita lihat ada burst time-nya, lalu kita pilih siapa yang lebih kecil dia jalan lebih dulu. Oke? Ini pertanyaan algoritma kalian? Enggak. Tapi pertanyaannya sekarang ya untuk saat ini kita kan lihat ada, makanya kita ini contohnya masih contoh idealis. Ya, ada burst time di sini. Ada burst time-nya. Pertanyaannya dari mana dapat burst time-nya? Oh, dari soal. Oke, kalau komputer gimana komputer dapat burst time-nya? Ini jadi masalah. Kenapa masalahnya? Jadi contohnya gini. Kamu punya program 100 baris, ada program 1000 baris. Mana yang bakal siap lebih dulu? Ada program 100 baris, ada program 1000 baris. Panjang. Sudah belajar double sort? Belajar merge sort? Mana lebih panjang algoritmanya? Merge sort atau double sort? Mana lebih cepat? Bisa gitu. Algoritmanya lebih panjang merge sort, tapi lebih cepat merge sort selesai daripada double sort. Kalau kita teori bilang program itu ya belajar dengan satu, baris 2, baris 3, baris 4, iya. Yang 100 akan lebih cepat daripada yang 1000. Masalahnya program kita banyak ada function, ada prosedural, dan yang paling parah lagi ada looping. Ya, looping, nah itu jadi yang besar aja yang harus baris itu hanya looping daripada yang 1000 baris.
Oke, bisa ngerti itu? Jadi kalau begitu, dari mana kita tahu proses manusia? Sekarang kita buka Word gitu. Kapan dia tahu Word akan jalan? Kalau kita dapat klik, kita habis itu, setiap kali kamu ketik, dia mesti input kan? Jadi Bernstein ini kalau seperti gini ya untuk contoh seperti gini dia bikin contoh, tapi kalau dalam dunia nyatanya kita nggak tahu Bernstein. Kita nggak pernah tahu Bernstein. Ya, jadi ada suatu algoritma, ada suatu rumus untuk memperkirakan. Tapi enggak, ya nggak bisa seperti gitu. Oke, apalagi di dunia nyata seperti gitu sekarang sudah yang jauh lebih efisien kerjanya, juga lebih kompleks. Jadi algoritma itu juga akan nggak bisa digunakan. Next slide. Kamu ngerti kan? Mundur. Ngerti kan cara bikin grafik? Ini kan ngerti grafiknya, rancang ngerti kan? Ya kan? Ngerti kan di sini? Bikin kan ngerti kan? Oke. Next slide. Ya, ini rumusnya. Kalian bisa masuk aja ke rumusnya. Next. Ya, rumusnya kalian sudah bermain dengan barisan. Ya. Oke, next. Ya. Nah, SCF itu adalah contoh algoritma yang tipenya non preemptif. Artinya non preemptif. Artinya sudah jalan, prosesnya tidak bisa diganti. Nah, algoritma berikut yang kita pakai adalah yang versi SCF yang tipenya preemptif. Jadi bisa mematikan proses lain. Next slide. Namanya shortest remaining time first, SRTF, tergantung ini abreasinya. Oke, kita sekarang ini P1 arrival 0, P2 arrival 1, 3, P3 arrival 2, P4 arrival 3. Oke, nah kita lihat P1 datang di 0. Ada proses lain nggak? P1? Enggak. Kalau begitu, mana paling kecil? Karena nggak ada proses lain, P0 maka dia jalan. Ya kan? Lalu ketika di 1 datanglah P2. Ya 4. Karena ada beberapa proses yang lagi ngantri. 2. P1 dengan P. Berapa proses daripada P1? Apa? Proses P1? Apa? Siapa yang mau jawab? Proses P1? Apa? P1 sudah jalan satu waktu. Jadi butuh 8. Berapa sisanya? 7. Jadi sekarang berapa nilai P1? Persen berapa persennya? Berapa persen daripada P2? Mana lebih kecil? P2. Ada berapa proses sekarang antri P1, P2, P. Berapa nilai P1 persennya? Apa? Masih 7. Karena belum jalan lagi P2-nya, P1-nya. Berapa persen daripada P2? 3. P3? P3 belum jalan. Jadi 9. Mana paling kecil? P2. Jadi P3 sama P1 nggak bisa matikan. Karena P2 masih di kecil. Lalu datanglah P4 di 3. Berapa nilai P1? Masih 7. Ini tinggal 2. Ini tetap 9.
P5. Tetap P2 jalan. Ya, berhenti di sini. Ngerti ya? Sekarang 5 siapa sisanya? Ada P1, P4. Siapa yang kecil? P4. Baru P1, baru P3. Sekarang berapa waiting time-nya? Itu mesti itu pelan-pelan dari banyak. Tahu lagi nih. P0, P1, datang di 0, jalan di 0. Tapi dia berhenti 1. Habis itu dia nunggu sampai 10 baru dia jalan lagi di. Berapa lama dia nunggu? Sama kali dia nunggu 0. Habis itu dia nunggu 9 dia nunggunya. 10 kurang 1. Ya ingat dia dari sini jalan sini kan nunggu sama dengan ngerti ya? Karena P2, berapa lama P2 nunggunya? Jika P2 datang di 1, jalan di 1, jadi berapa lama itu? Nggak nunggu kan, langsung jalan. P3 berapa lama nunggunya? Datang di 2, jalan di berapa lama nunggunya? Terus kurang 15, ya. P4 datang di 3, jalan ke 5, jadi berapa lama nunggunya? Ya, jadi kita lihat, jadi P1 0 ditambah 10 kurang 1. Oke, ngerti ya? P2 datang di 1, jalan di 1, 1 kurang 1. Sini, ya. P3 datang di 2, jalan di 17. 17 kurang 2. P4 datang di 5, datang di 3, jalan di 5. 5 kurang 3. Bagi 4 sama dengan tambahkan semua dapatlah 26. Ada berapa proses? 4. Lagi dapatlah 6,5. Oke. Jadi kalau yang ini kita sudah bisa memperhatikan waktu kedatangan. Oke. Ini apakah ada pertanyaan? Punya apa? Yeah, shortest remain are yes. Shortest remaining time first. Jadi ini kalau mulai memperhatikan dengan bahwa nggak semua proses boleh di nol. Setiap proses bisa mulai di kapan aja. Oke, ya. Jadi perhatikan cara baca Gantt chart dengan baik. Next slide. Ya. Nah, ada lagi algoritma yang lain namanya round robin. Nah, kemarin di proses sempat kita pelajari ada beberapa cara, ada beberapa keadaan di mana proses itu akan diberhentikan dari running. Salah satunya adalah dia selesai, terminated. Lalu ada lagi yang bisa dia create child, bisa nunggu I/O,
Ada lagi dibilang tadi time slice. Nah, kemarin time slice aku kan memberikan contoh seperti rental PS, ya, di mana kalian sepertinya boleh rental PS selama 2 jam, tapi kalaupun nggak siap, kalian akan disuruh berhenti, tukar dengan orang lain. Itu ya, contoh kemarin ya. Ya, nah sama seperti ini sekarang. Round robin itu dijadikan dengan kuantum. Jadi proses itu jika dia masih belum siap, walaupun giliran dia akan dimatikan. Tukar dengan proses yang lain supaya dia proses dapat giliran. Oke? Ya. Nah, biasanya itu memiliki algoritma yang bersama dengan FCFS biasanya untuk saat ini ya, saat ini. Ya, tapi dalam dunia nyatanya enggak. Dunia nyatanya biasanya dia menggunakan periodic scheduling. Nah, kita lihat. Ini minggu depan maksudnya, depan. Ya. Oke. Next slide. Jadi contoh. Kita memiliki bersama yang berstyle P1, P2, P3. Ya, tapi sekarang memiliki time quantum 4. Artinya apa? Kalau proses itu masih belum siap, setelah menggunakan 4 total waktu, maka dia akan tukar. Dan kita masih menggunakan sistem daripada ya, first come first serve-nya. Oke, lihat. P1 datang, jalan dia kan 4 kan? Selesai. Habis itu ganti dengan P2. Kenapa ganti P2 pada rusak? Ya karena time quantumnya atau giliran dia sudah dipakai. Ya. Lalu jalanlah P2. Dia pakai 3. Kenapa pakai 3? Walaupun gilirannya 4. Karena sudah siap. Ya. Sudah siap. Lalu ganti dengan P3. 3 jalan 3 juga. Kenapa 3 juga ya? Karena hanya butuh 3. Siap gitu. Habis itu ganti dengan P1. Kenapa P1? Ya karena memang sudah dijalani dengan P1. Setelah 4 waktu, kenapa nggak tukar lagi dengan P1, P2, P3 ya? Karena yang ngantri di P2 sama P3. Maka setiap ini dia akan cek. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi, jalan seperti gitu. Oke? Ya. Oke, sekarang berapa waiting time-nya? Kita hitung pertama adalah P1. P1 waiting time sama dengan 0 ditambah dengan 10 kurang kapan dia diberhentikan? Ketika berhenti 4. P2 4. P3 7 dengan 6 4 tambah 7 17 bagi 3. Itulah average waiting time-nya. Ngerti ya? Ngerti? Sekarang ambil kertas, coba sekarang kalau bikin grand chart sama cari average waiting time. Kalau sekarang P2 P3-nya sama dengan 5. Aku sendiri loh, saya jadikan kamu host. Kamu kok bisa, kamu aku tadi belum jadikan kamu host, belum kan? Kalau jalan, ya kalau jalan jalan. Ya, yang P2 P3, P2 P3 nanti jadi P3.
Oke, ada yang mau maju ke depan? Ada mencoba? Ada mencoba? Hah? Iya, terhapus saja, menghapus saja. Belum di sini kalau tahu ya. Kirim ya. Oke.
Kita coba lihat ya. Pertama, P ini 0 kan. Lalu berapa lama di berikutnya? Di 12. Jadi 12 kurang 4. Lalu dia berhenti lagi di 16. Jalan lagi di 18. Jadi 18 kurang 16 apa? 10. P2 4. Lalu jalan lagi di 16. Kurang 8, dapatlah 12. Ini 8 tambah 17 dikurang 12. Dapatlah 35. Oke, 35 bagi 3. Silakan apa? Ya, apa? Ya. Oke ya. Ya. Yang ya, jadi jangan lupa ya catat nama dia ya. Ya. Yang khawatir nanti kalian dapat giliran di tugas kalian kok. Ini tugas kalian lihat di buku yang saya sudah kirim. Kan buku sudah kirim kan? Yang PDF. Ada ya? Kerjakan soal 5.3 sampai 5.7. Tugas kalian tulis tangan, ambil kertas folio atau apa gitu. Ya, mau HPS, mau tulis tangan. Ya. Yang bikin yang ini, yang tugas bikin soal ya, yang tugas bikin soal, tolong bikin beberapa soal yang seperti gini, seperti cari waiting time, bikin urutan gitu, mirip gitu ya. Ya, tolong minimal per orang itu ada 1 gitu, 1 atau 2 gitu, seperti gini. Ya. Tiga sampai 5.7. Tolong saya bilang, tolong kerjakan secara manual ya, jangan masukin ke ChatGPT. ChatGPT pasti akan bukan hasilnya. Ya, aku tahu ChatGPT akan masukkan hasilnya kalau kamu masukin. Tolong kerjakan manual. Ya, paling tidak kalau kamu masukin ChatGPT, paling tidak ngerti gimana cara kerjanya. Ya, aku nggak bisa mengcek apa kamu pengen jadi, tapi yang pasti, tapi tolong jujur saja ya. Kalau kalian emang supaya kalian terlatih gitu kerjakannya. Oke, next slide. Ya. Nah, masalahnya sekarang adalah menentukan time quantum itu bagusnya. Kalau tadi mereka bilang 4 kan, 4 time quantumnya begitu bentuknya. Ya, tadi bayangkan kalau aku bikin time quantum sama dengan 24. Kalau aku bikin time quantum sama dengan 24, maka algoritma itu akan sama dengan SCFS. Ya, karena tidak pernah akan terjadi pemberhentian suatu proses. Ya. Jadi itu masalahnya dengan algoritma round robin. Kita mesti mencari time quantum terbaik. Ya. Mencari time quantum terbaik itu jadi masalah. Jadi bilang kalau kita menggunakan sesuatu yang besar, ya, maka tidak pernah akan terjadi pemberhentian. Kalau dia 12, ini 10. Kalau 12, gini. Kalau dia 6, terjadi 2 kali pemberhentian. Kalau dia 1, terjadi 9 kali pemberhentian. Oh, bukannya bagusnya kalau gitu bikin time quantumnya kecil saja kalau gitu. Kan dengan begitu kan dia pasti kecil ininya, waiting time-nya. Iya, waiting time-nya akan kecil. Kalau di kecil ininya. Ya, kecil waiting time-nya. Iya, benar. Benar. Tapi selama ini kita kan soal-soal kita tipenya ada soal-soal idealis. Setiap kali ada pertukaran, dispersi sama dengan 0. Ya, dispersi sama dengan 0 latensinya. Kalau kamu bikin gitu ya, kalau itu misalnya, coba yang tadi itu kita bikin dispersi sama dengan 1. Berapa nanti itunya? Itu juga akan jadi, baru kalian pikir, ini nggak bagus kalau dispersi sama dengan 1. Kenapa? Kalau dispersi juga sama dengan 1, time quantumnya 1, maka waktu dibutuhkan sama dengan 2 kali lipat. Ya, atau bisa dibilang CPU sama dengan 50%. Ya,
Itu yang nanti kalau kita sudah bicara round robin, kita juga mesti memikirkan disperse latensinya nanti. Kalau sudah benar-benar detailnya kita pikirkan. Tapi kalau sekarang kita masih secara idealis, ya, idealis menganggap disperse latensi sama dengan 0, ya, berapa ininya? Berapa? Baik. Maka cara yang pas adalah kita cek satu persatu. Next slide. Ya, jadi cara yang pas adalah kita cek persatu. Jadi kita punya proses P1, P2, P3, P4. Ya, P16, P23, P31, P47. Kita lihat sekarang, kalau burst time 1, maka ininya 11 waiting time-nya. Kalau 2, kalau 3, ada kuantum ya, 1, ya, maka sini ternyata waiting time paling bagus ada 10,5 malah besar, malah lebih bagus. Malah ini lebih bagus FCFS daripada round robin. Kenapa alasannya? Ini alasannya, sini alasannya. Lihat dua ini. Ini kecil. Jadi ini sudah mendekati dengan SGF gambar tersebut. Ya. Oke. Ya. Jadi nanti di minggu depan kita akan melihat simulasi atau evaluasi daripada algoritma. Kita lihat algoritma A berapa waiting time-nya, algoritma B berapa. Jadi kalau kita pilih, oh bagusnya kita menggunakan algoritma ini. Oke. Next slide. Ya. Nah, selama ini yang kita jelaskan itu kalian mungkin nggak ngerasa bahwa kita sebenarnya sudah menggunakan algoritma namanya priority scheduling. Nah, pada dasarnya kita itu menggunakan scheduling tipe prioritas, ya, di asosiasi kita. Maksudnya apa? Selama ini aku menjelaskan priority scheduling. Iya, SCFS itu juga bisa dianggap sebagai priority scheduling. Apa yang diprioritaskan? Waktu kedatangan. Siapa datang lebih cepat, itu prioritas paling tinggi. SGF memprioritaskan siapa burst time paling kecil. Ya. Nah, tapi kan kita sudah melihat kan, burst time itu adalah suatu hal yang secara idealis kita bisa lihat, secara praktek enggak. Kita mesti raba-raba tersebut, atau sudah jalan baru kita tahu. Maka pada dasarnya kita merasa menggunakan priority scheduling. Ya. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke algoritma shortest remaining time first, atau juga SCF lah kita bilang ya. Jadi kan SCF tadi mundur. Ya. Jadi kan sorry. Ya. Sorry yang satu lagi, shortest remaining time first. Ya ini. Oke. Tadi kan P1 nilainya 8 kan? Lalu datanglah P2, datanglah P3, datanglah P4. Oke? Ya. Nah, andai kata datang lagi P5 yang besarnya 3 di detik ke-4 gitu. Lalu datang lagi P6, P7, P8 dan seterusnya, yang burst time-nya selalu lebih kecil daripada 6. Apa yang terjadi? Ujung-ujungnya P1 sama P4 ujung-ujungnya tidak pernah kan jalan. Kenapa ya? Karena nggak pernah bergiliran dia. Ya. Nah, dulu di buku yang lama, aku belum lihat buku yang baru ini, ya. Jadi kalau kamu baca ulang buku sebelumnya, aku sekali baca buku ini, seharusnya yang aku lihat hanya ininya, silabusnya, lihat ada apa yang berbeda. Tapi kalau dulu ketika aku masih pertama kali mulai ngajar kalian gitu, di 2013 itu kakak, 2014, 2015 gitu, ya, 2015. Yang pertama kali aku lihat itu ya,
adalah baca buku itu. Ada satu yang suka aku baca adalah gini, yang ada dalam kotak-kotak biru gitu, dalam buku-buku itu. Hampir semua buku-buku yang dari Amerika gitu, textbook itu banyak buku-buku, ada yang di blog gitu, yang bukan bagian daripada materi, tapi suatu cerita atau suatu keadaan yang menekankan materi tersebut. Jadi saat ini kan begini, dulu dibilang gitu, ada universitas ya yang mau matikan komputernya. Matikan komputernya, kan tinggal matikan kan? Enggak. Komputer yang mau dimatikan bukan komputer seperti ini. Jadi adalah komputer mainframe yang biasanya seperti kulkas. Ya. Yang sudah tua gitu, oke, makanya boleh matikan. Sudah out of date gitu. Ya. Nah, karena tipe universitas sebelum dimatikan, dia mau gunakan sebagai riset, dilihat gitu. Ada nggak sih proses yang belum jalan-jalan? Ada ternyata. Ada proses yang sudah 10 tahun nggak jalan-jalan. Kenapa nggak jalan-jalan? Ya karena nggak pernah dapat giliran. Karena dulu komputer-komputer yang awal-awal dibikin, itu tidak, orang nggak pikir sampai sejauh itu. Algoritma ini mungkin sudah bagus, algoritma ini buat mereka. Ya, mereka banyak time kan, bagus. Tapi nggak berpikir sampai sejauh itu waktu itu. Kenapa? Karena masih baru sekali komputer itu. Belum ada yang aneh gitu. Kalau kita lihat, ada film gitu yang tipenya dokumenter gitu, ada film bahwa di NASA gitu ada departemen komputer. Tahu apa itu departemen komputer, isinya apa di NASA dulu ketika orang mau dikirim ke bulan? Tahu departemen isinya apa? Perempuan yang melakukan seperti itu, kalkulator, tapi high level matematik. Jadi ada rumus, ini inputannya, tolong cari hasilnya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Ya, kenapa? Ya, karena dulu menghitung itu ribet. Ya. Melakukan perkalian 7 pangkat 20. Berapa hasilnya? Kalau kamu nggak punya kalkulator. Dulu pun kalkulator juga alat mekanik. Jadi waktu itu mereka belilah. Jadi situlah komputer. Jadi dulu namanya departemen komputer, itulah isinya adalah ibu-ibu yang kerjanya hanya menghitung. Oke? Ya. Jadi komputer yang pertama sekali aku lihat di film itu ya, itu komputernya nggak punya keyboard. Yang ada juga nggak punya monitor. Jadi bagaimana cara berinteraksinya IMK-nya? Pakai punch card untuk ngeprogramnya, lalu untuk melihat hasilnya pakai printer. Dulu belum ada monitor seperti itu. Jadi bayangkan dengan begitu kita dulu bisa kirim orang ke bulan. Sekarang kita punya teknologi seperti gitu. Aku suka sekali dengan istilah luar angkasa gitu. Agak kecewa aja. Udah lama sekali nggak lihat orang ke bulan lagi. Dulu ya tiap 6 bulan gitu kirim orang ke bulan. Karena waktu masih kecil bisa lihat ininya dalam video-videonya gitu atau yang ininya. Oke, next slide. Ya. Lagi. Mundur. Nah, istilah daripada di mana proses nggak pernah lagi dapat giliran itu dinamakan sebagai starvation. Ya. Nah, priority scheduling itu ternyata begini. Siapa yang prioritas lebih tinggi, dia jalan lebih dulu. Dan ini juga akan menyebabkan starvation. Kenapa starvation? Ya, karena kalau ada proses yang prioritasnya selalu lebih rendah dan proses yang selalu lebih tinggi, maka yang rendah ini ujungnya tidak akan pernah jalan. Sekarang jadi kalau yang SGS itu tidak memiliki cara untuk mengatasi masalah ini. Priority scheduling ada scheduling untuk masalah ini, asal kita bisa menerapkannya. Ya, cara menerapkan adalah kita menggunakan istilah aging. Apa itu aging? Jadi begini. Jadi andai kata suatu proses gitu ya,
dia sudah nunggu sampai 10 proses jalan gitu. Ya, anak dia proses 10 gitu ya. Ya. Lalu proses satu datang, priority 2, priority 3 dan gitu ya. Sudah sampai 10 kali jalan gitu, dia masih nggak jalan. Nah, AJ mengatakan mungkin itu dinaikkan yang dari 10 menjadi 9. 10 kali lagi jalan, 9 menjadi 8. Terus sampai dia jalan. Dan dengan begitu kemungkinan besar dia akan jalan. Kenapa? Ya karena makin lama prioritasnya akan naik. Ya, itu dinamakan sebagai aging. Oke? Bisa ngerti itu? Next slide. Ya. Sederhana ya ini scheduling. Yang kecil jalankan lebih dulu. Yaitu P2 baru P5 dan seterusnya. Oke? Apa sini apakah ada pertanyaan tentang priority? Yang perlu kalian perhatikan adalah cara priority schedule jalan, lalu istilah starvation sama aging. Itu penting. Oke? Ada pertanyaan lain? Oke, next slide. Ya. Nah, kita juga bisa menggunakan priority scheduling dengan robin. Ya, jadi walaupun dia sudah ini, tapi tetap aja dia mesti ganti-gantian. Tapi ini ganti-gantiannya tergantung dengan prioritasnya. Lihat sekarang ini. Nah, biasanya ingat, round robin biasanya itu digabung dengan FCFS. Jadi pada saat ini priority, gabung round robin, gabung FCFS. Lihat, siapa prioritas paling tinggi? P4. Ada yang lain nggak? Yang prioritas 1? Enggak. Maka jalan di 7. Walaupun ada proses lain. Sekarang priority 2. Ada apa aja sini? P3 sama P3. Tapi kita memiliki round robin sama dengan 2. Jadi P2, P3 akan ganti-gantian dengan round robin. Ya. P4. Sampai itu kontung priority 3. Ganti-gantian lagi. P1 dengan P5 sampai siap. Perhatikan. Prioritas 3 nggak bisa dijalankan sebelum priority 2 sama priority 1 sudah siap. Oke, ngerti ya? Nah, tugas buat kalian yang itu cari waiting time untuk ini. Selain yang tadi yang P3 yang 5.3 sampai 5.7. Oke, tambahkan itu. Next slide. Ya. Nah, ini buka task manager kamu. Buka task manager. Oke. Buka details. Klik kanan yang mana aja. Nah, set priority. Itu caranya kita bisa mengubah prioritas satu proses di Windows. Kalau kalian penting. Yang walaupun ada pilihan real time, itu padanya walaupun sama real time itu salah masuk ke high. Ya. Jadi kalau kalian bertiga ada yang mau kalian utamakan di proses kalian, ya setnya ke high gitu. Kalau real time dia nggak jalan. Ya. Real time itu bisa diatur oleh kernel. Oke. Matikan lagi apa minimal saja. Ya. Oke. Ini tadi untuk men-setting priority daripada satu proses. Itu kalian bisa lihat di Windows. Oke. Ya. Ini bukan tugas ya, di PR aja. Silakan coba-coba, lihat bisa kalian mengubah prioritas di OS lain. Silakan coba aja gitu. Oke, bukan tugas. Oke. Ya. Nah, ada namanya multi-level queue. Apa maksud level queue? Jadi begini sekarang. Tadi kan
Kita tadi bilang prioritas kan P1 jalan, baru prioritas 1, baru prioritas 2, baru prioritas 3. Lalu kita bilang kuantumnya 2. Jadi kalau P1 ada lagi kuantumnya 2. Nah, multi-level queue itu dibilang gini sekarang. Iya, sekarang setiap prioritas, kita bilang P1 jalan, baru P2 kan, baru P3 kan, jalannya kan, 1, P2, P3, 3. Dan semuanya itu kalau jalan itu ditambah lagi dengan algoritma Robin, di mana kuantum sama dengan 2. Multi-level queue, berarti lagi sekarang. Prioritas 1, kita bisa bilang, oke lah, Robin sama dengan kuantumnya 2. Untuk priority 2, kuantum sama dengan 4. Untuk priority 3, kita menggunakan algoritma FCFS biasa saja. Kenapa seperti itu? Supaya setiap prioritas itu memiliki kemampuan masing-masing gitu. Lebih efisien. Next. Ya. Jadi lihat priority 0, 1, 2 itu biasanya akan memiliki antrian masing-masing. Ya. Dan sini kan kita kan belum bicara dengan aging. Ya, aging. Jadi dia akan terkunci di satu priority, satu priority dan juga dengan satu antrian. Next. Ya. Jadi contoh tadi lihat kan dari kan yang real time baru ada high, ini yang kira-kira bentuknya. Jadi semakin yang paling tinggi dia akan jalan lebih dulu. Ya. Terutama kalau kita bicara dengan real time. Real time biasanya itu dia tidak bisa dimatikan. Kadang. Ya. Next. Ya. Nah, untuk mengatasi itu kita melihat algoritma namanya multi-level feedback queue. Ya, di mana suatu proses bisa turun, prosesnya bisa juga naik. Maju. Next slide. Ya, ini contoh. Ya, satu proses. Ya, ini yang turun ke bawah. Jadi contoh suatu proses besarnya membutuhkan burst time sama dengan 40. Jalan dia masuk ke antrian pertama. Jalan dia jalan. Nah, kita bilang begini. Kalau sudah 10 kali ini jalan, ini dapat giliran sekali. Kalau sudah ini 10 kali jalan, ini dapat giliran sekali. Ya, jadi ini jalan gitu. Jadi dia butuh 40, sudah dapat 8. Masih sisa kan? Ke sini dia. Setelah ini jalan 10 kali, ini baru dia bisa jalan lagi. Tapi karena juga masih belum siap, dia masuk ke sini. FCFS. Nah, setelah ini kan, setelah ini 1 kali, ini 1 kali, ini 10 kali, jalan sekali. Nah, kan tipenya FCFS, dia akan langsung siap, karena nggak ada lagi round robinnya. Ya, biasanya begitu yang saya lihat. Jadi kalau kita lihat nanti di akhir-akhir gitu, beberapa tipe proses itu mengatakan bahwa priority tinggi, kuantumnya tinggi, kuantumnya rendah. Kalau prioritasnya rendah, kuantumnya malah besar, gitu. Tapi ada juga yang dibalikin, gitu. Yang prioritas tinggi, kuantumnya besar, prioritas rendah, kuantumnya kecil. Kenapa? Ya, mereka sudah simulasikan itu lebih bagus. Next slide. Ya. Nah, bagaimana dengan thread scheduling? Nah, ini kita tidak akan pelajari sampai detail. Ya, karena thread aja kita kalau masih bingung. Tapi kemarin kita lihat kan thread itu memiliki masalah bahwa suatu thread, user thread itu mesti dipasangkan dengan kernel thread. Oke? Jadi user sendiri ada antriannya untuk mendapatkan user thread. Dari user thread ke kernel thread dipasangkan. Setelah itu dari kernel thread itu juga akan dicari core-nya mana yang akan jalan. Jadi itu multi level antriannya itu juga. Jadi core-nya. Ya. Nah, ini diatur menggunakan TCS sama SCS. TCS itu dari usernya ke kernel, lalu dari kernel ke bawah itu menggunakan SCS. Next. Ya. Itu gimana caranya itu diatur dengan menggunakan API atau sistem call-nya. Kita masih menggunakan pthread. Ini perintah-perintahnya. Ya, next. Ya, ini codingnya kalau kalian pengen lihat boleh next. Ya, nah, jadi yang tadi itu, nah ini apa ini? Ini pokoknya hanya untuk menjalankan suatu thread. Isinya apa? Bisa aja kosong. Misalnya aku ke sini hello world gitu. Terserah. Ya. Tapi yang sebelumnya itu tadi yang mendefinisikan dan menjalankan thread. Thread yang ngapain? Ini rasanya ini kosong threadnya. Jadi kalau kamu pedenya buka Eclipse kali atau lalu pencet F5. Jalan nggak? Jalan. Cuma menjalankan habis itu
nggak ada perintahnya, habis itu mati langsung printer kalian. Ini juga sama, ya, kira-kira begitu. Ya, silakan kalian coba kalau kalian tertarik. Ini menggunakan C dan digunakan C di Linux. Ya, ingat Pitra, jangan kamu jalankan di Windows. Bisa error itu. Ya, next. Oke. Nah, masalah berikutnya adalah semua algoritma tadi itu diarahkan ke satu core. Jadi kita anggap ganti-gantian tapi cuma satu prosesor. Ya, tapi sekarang komputer kita kan nggak seperti gitu. Komputer kita sudah multi core minimal. Ya, nah, aku belum lihat ada yang komputer yang multi prosesor. Dulu ada temanku katanya dia punya. Itu biasanya server blade gitu yang punya, yang bisa gitu. Kalau server blade, jadi kalau ada server kadang-kadang ada yang komputernya tipis gitu kan, ya. Itu namanya, jadi biasanya itu komputer server itu banyak slot gitu. Setiap slot itu sama dengan satu server blade. Dia nggak perlu, kenapa gitu? Ya karena hanya perlu satu monitor, satu keyboard. Kalau kita mau tukar gitu, ya apa-apa dia tukar aja dari satu, bisa bilang satu virtual machine ke virtual machine lain. Jadi setiap itu adalah satu, jadi satu server blade itu adalah satu komputer pada dasarnya. Karena dia jarang perlu inputan sama outputan, jadi cukup satu monitor sama keyboardnya. Yang lainnya bisa di remote, seringnya gitu. Tapi satu laci itu namanya server blade. Ya, oke. Nah biasanya satu motherboard daripada server blade itu biasanya khusus. Ya, bukan motherboard sepertinya yang kalian bisa beli di ini, bisa beli di Tokopedia atau di apa namanya yang terkenal itu, apa? Bukan. Itu toko umum. Ini benar-benar toko komputernya. Nah, MDP ya, ini ada komputernya ini kalau di online ya apa namanya dulu ya? Bineka, ya Bineka. Tahu kamu Bineka ya? Ya Bineka. Kalau kamu cari di Bineka, mungkin ada Super Blade di Bineka. Tapi agak jarang. Padahal kamu ke toko komputer gitu, ada nggak Super Blade? Nggak. Pasti nggak. Dan Super Blade itu khusus. Ya, bisa dia multi CPU. Dan juga biasanya core khusus core-nya. Padahal bilang, yang paling bagus adalah Intel i9 sekian gitu. Atau sekarang dibilang, jangan beli Intel generasi 13 atau 14. Ya, ada masalah besar. Ya, tukar ke AMD gitu. Jadi, kenapa nggak gitu hancur stok Intel? Padahal prosesornya yang generasi 13 sama 14 punya masalah. Karena sebenarnya uang mereka nggak dari situ. Walaupun iya uang mereka dari situ. Uang mereka dari mana? Intel Pentium gitu. Dari server besar. Ya. Apa core-nya? Namanya Intel Xeon. Prosesornya untuk yang versi server. Yang khawatir nanti kamu mungkin nggak akan pernah menggunakan ininya komputer Xeon-nya gitu. Aku kemarin sama pegang lambat dibanding dengan komputer aku. Kenapa? Karena dirancang bukan untuk komputer pribadi, dirancang untuk multi user. Kalau single usernya aja dia nggak gitu bagus. Ya, untuk Xeon gitu. Sama kalau kalian bilang gitu, grafika paling bagus adalah RTX. Enggak. Yang paling bagus adalah Quadro. Yang harganya bisa 50 juta. 50 ke 50 juta, tergantung versinya. Bisa main game nggak? Ya, gunanya bukan untuk main game, gunanya untuk rendering. Bisa main game. Aku kemarin negang kok Quadro, aku main game dengan Quadro, jalan. Cuma ngapain aku beli VGA 50 juta kalau harga yang 20 juta sudah bagus sekali. Ya. Oke. Oke, sekadar kalian punya bayangan aja gitu ya, bahwa komputer yang kalian pakai itu level user. Hardware yang kalian pakai itu level user. Hardware kantor untuk yang
server segala macam itu beda. Juga belinya, bukan di tempat-tempat biasa belinya. Biasanya kamu mesti hubungi manufaktur langsung gitu atau distributornya. Karena khusus, harganya mahal. Hah? Quadro, Xeon, atau lengkap udah? Hah? Silver Blade, udah lengkap atau hanya motherboard doang? Berapa core dia? Berapa CPU? Itu CPU doang berarti ya, Xeon-nya dia. Udah prosesor dia kan? Iya, multiprosesor. Karena biasanya dia tuh menjalankan beberapa function sekaligus. Jadi, bilang gini kan, satu serverku sekitar 50 juta gitu. Ya, mending aku beli yang jadi sekalian sebenarnya itu, karena itu dirancang khusus rancangannya. Karena komputer kita dirancang untuk single user pada dasarnya. Itu dirancang untuk multi user. Itu beda utamanya. Mahal emang, mahal. Memang itu gunanya. Karena kamu tuh bilang gini kan, oh aku pengen beli mobil. Ya, sepupuku dia nggak pengen beli mobil, dia pengen beli truk. Kenapa? Ya karena dia mobil nggak menghasilkan uang, truk menghasilkan uang untuk kirim barang. Malah lebih mahal truk atau Avanza gitu atau Innova. Itu lebih mahal truk, jauh lebih mahal truk. Ya, kalau levelnya lebih tinggi ya, kalau jalan hanya truk yang kotakan gitu mungkin hampir sama harganya. Ya, suspensi juga ada suspensinya. Ya, lebih mahal yang truk suspensinya. Ya, kenapa barang bawahnya berat? Jadi kira-kira gitu mas, kira-kira gitu. Nanti juga kalian gini, nanti aku akan nyuruh kamu install Windows Server nanti. Ya, nanti. Hanya kalian supaya cek gimana bermain dengan server, bermain dengan Windows Server. Ya, Windows Server atau juga mungkin install Red Hat atau. Oke, ya. Jadi ini masalahnya. Masalah sekarang kalau kita multi core, algoritma yang kita pakai sudah mesti lebih, kalau tadi kan ada, oh ini algoritma yang suka round robin. Ya, ini kan single core. Bagaimana kalau round robin dengan multi core? Dengan multi prosesor, nanti baru jadi cepat lagi. Next. Makanya kita tidak menjelaskan itu dengan detail. Aku hanya memperkenalkan aja bahwa thread kan jalan di atas multi core. Ya, yang mengatur itu menggunakan suatu queue yang berbeda lagi. Ada yang queue-nya yang common ready queue, ada lagi yang tiap thread itu dipasang ke tiap core masing-masing. Yang tipenya one to one gitu kan, itu kan thread menuju thread, kenal thread, atau mungkin langsung ke core masing-masing. Next. Ini kok bukan, kenapa nggak C-nya bit karena sama? Kenapa nggak begini dia? Kenapa ini ditukar? Kenapa dia tukar ketika memori stall gitu? Ya karena pada dasarnya kemungkinan dia emang perlu seperti itu. Emang jalannya seperti itu jalannya. Karena kadang-kadang juga walaupun terlihat dia jalan secara bersamaan, ingat, terlihat jalan secara bersamaan, tapi kemungkinan dia jalan secara ganti-ganti. Tukarnya sangat cepat. Next. Ya. Lalu kita bicara dengan namanya hyperthreading. Kalau di Intel, nama komputernya bukan hyperthreading, itu istilah Intel. Aku nggak tahu istilah AMD-nya apa, istilah AMD-nya. Tapi secara ilmu komputer namanya adalah chip multi-threading, CMT. Di mana satu core itu dianggap memiliki dua hardware thread. Jadi kalau kamu lihat, buka lagi dong tab manager kamu. Angkat aja. Bukan. Ya, oke lah. Ini kamu lihat performance. Performance lagi. Lihat CPU. Jadi kalau kamu lihat, ini geser ke kanan. Lagi. Geser. Oke. Core 12, logical 16.
Agak aneh loh, core 16, 16. Intel generasi 12. Core. Nggak tahu, aku nggak tahu berapa core daripada yang generasi 12. Aku 8 nih mereka sering itu kan. Nggak tahu. Mungkin aja aku belum baca lagi yang sudah generasi dari sejak aku beli komputer aku sekitar 8 tahun lalu, aku sudah nggak gitu baca lagi tren daripada CPU karena terlalu panjang. Ya, generasi 3 dari aku kemarin generasi 7, ya. Sekarang sudah generasi 14, tadi sudah 7 tahun lebih beli komputer aku. Ya. Dan kalau dibilang gitu, i3 generasi sekarang itu ngalahin i7 generasi yang aku dulu. Ya. Jadi generasi cukup penting. Oke, kelas. Next slide. Ya, itu dinamakan sebagai hyper threading. Jadi konsepnya software thread, baru prosesor core-nya. Jadi itu yang cara dia kerja. Next. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan begini sekarang. Jadi adanya satu proses gitu, dia memiliki 12 thread gitu ya, mau dijalankan. Kamu memiliki 4 core. Cara sederhana bagi rata kan, setiap core milik dapat 3 thread. Ya, itu yang pertama, kita maunya adalah balancing. Tapi juga ada namanya push sama pull. Jadi andai kata sudah bagi 3 gitu kan, tiap core dapat 3 thread. Oke? Nah, sama seperti proses, setiap proses itu tidak dibuat secara adil. Jadi apa? Ada thread yang lebih berat dan ada yang lebih ringan. Jadi contohnya core 1, core 2, core 3, core 4. Core 2 gitu, ternyata tiba-tiba sudah siap kerjaan dia. Apa yang dikerjakan? Dia bisa pull, minta thread dari core lain. Kenapa? Karena dia sudah nganggur. Atau juga contoh yang core 1 tadi. Entah kenapa dia merasa berat sekali, dia bisa push, kirim threadnya ke core lain. Jadi push, prosesor kirim thread ke tempat lain. Kalau pull, suatu core minta thread lain. Oke, next. Ya. Next slide. Ya. Nah, ada yang itu namanya proses affinity, di mana suatu proses atau core gitu hanya maunya jalan di suatu core. Kenapa? Jadi contoh kita punya proses 1 gitu. Datanya itu sudah disimpan di register yang di core A. Lalu nah, itu kita biasanya dia namanya affinity. Proses itu affinity kemana? Ke core mana? Ada yang soft, ada yang hard. Soft itu bisa diatur gitu, tapi diutamakan. Bilang, aku minta di core ini. Kalau hard itu benar-benar dipaksakan. Ya, bukan lagi tas meja kamu. Ya, ya ini enaknya tas manajer yang baru yang di komputer modern. Semuanya sebagian sudah dari task manager. Buka ini lagi detail. Ya, klik kanan, set affinity. Klik aja. Nah, kenapa cuma 4 core ininya, CPU affinity-nya? Coba lihat, tarik bawah. Ini 12. Oh, benar, 16. Ya, benar. Benar 16. 16. Iya. Jadi bisa kita set mau berapa, mau di CPU mana. Ya. Jadi dulu ketika aku perkerjaan, dulu aku main Nier Automata gitu. Aku sama bilang kan, dia crash, sering crash gitu. Lalu dibaca di forum gitu. Oh, dia nggak mau jalan di core genap. Ya sudah, klik kanan, set affinity-nya. Hanya di core ganjil aja gitu. Ya. Nah itu
Ini aku belum baca dokumentasinya. Rasanya ini soft, ya. Kita nggak paksakan, tapi diutamakan, gitu. Kalau hard, benar-benar paksakan. Oke? Bisa ngerti itu? Pertanyaan? Next slide. Saya sudah terima kasih. Next. Ya, Numa. Oke. Kita berhenti sini hari ini. Ya. Kalau diingat, kita berhenti di rumah hari ini. Tolong tugas kalian dikumpulkan ke perwakilannya, jangan kalian pegang. Ya, perwakilan nanti yang aku tarik tugasnya itu per ini pertemuan. Ya, perwakilannya pastikan teman kalian sudah kumpulkan tugas karena nanti itu kalian. Ya, nanti pas aku minta tugas 1, pertemuan 1, mana ketua kelasnya kan, mana itunya kuliah gitu, sampling gitu. Aku tanya ke dia, sudah kumpul semua belum? Sudah kamu cek belum? Sudah benar belum? Sudah. Kalau aku sampling ada masalah, maka dia yang aku salahkan, bukan kamunya. Ya, jadi pastikan perwakilannya ngerti benar bahwa kalau kamu salah, nanti kamu balikin tugas teman kamu yang bermasalah, yang nilainya yang berkurang adalah kalian dari nilai partisipasi. Nanti itu nih 30% dari itu kalian. Oke? Berarti ya? Oke? Pertanyaan di sini. Oke. Sana ya. Kalau ini di sebelah capaian pembelajaran, itu kan ada kan di ininya, di setiap slide ada objektif kan, rangkuman aja gitu, maksud semua di capaian pembelajaran itu isi. Kan saya bilang kan di setiap slide ada kan objektifnya apa gitu kan. Kalau yang pertemuan dari 1 sampai yang lainnya tolong diisi juga capaian pembelajarannya. Oke? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong tunggu WA dari saya, akan kirimkan format untuk bikin Excel-nya untuk soal-soal kalian. Lalu siap-siap, kalau sudah biasa itu mungkin minggu depan kalau sudah boleh quiz dari situ. Ya. Semuanya online. Kalau yang quiz online. UTS juga online. Masalahnya pas UTS kalian di sini. Iya, di lab itu mungkin UTS-nya. Semuanya online. Nggak ada lagi, aku nggak pakai kertas kalau lagi ini UTS pagi. Pertanyaan, saya akhiri sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Buka HP, buka laptop, chat GPT, terserah kalian. Ya. Asal, tapi nggak boleh bicara dengan temennya aja. Ya. Masuk dengan temennya aja, enggak ya. Saya kalau dia nggak akan punya waktunya untuk lihat teman kalian. Selama 40 untuk 30 menit.